Banyak tanaman yang bisa kita tanam tanpa harus membeli bibit terlebih dahulu. Bibitnya dapat dengan mudah kita peroleh dari dapur rumah. Hai, saya Imelda Syanturi. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng di bawah ini supaya kita dapat terus bersama-sama berkebun dari rumah. Kita akan menanam tomat. Kita ambil tomat dari dapur aja. Kita pilih yang baik ya. Tomat ini kita iris-iris. Diiris tipis seperti ini. Baru kita letakkan saja irisannya. Atau bisa juga kita ambil bijinya saja. Keduanya bisa. Seperti ini ya. Jadi bisa kita ambil bijinya saja seperti ini, ikut daging tengahnya. Diratakan ini supaya dia menyebar. Sebelumnya disiram dulu ya. Sampai tanahnya benar-benar basah. Baru kita tutup di atas dengan tanah tipis saja. Setelah tertutup semua biji tomatnya, kita siram lagi. Kalau ada yang masih terbuka, tabur sedikit. Oke. Setelah itu kita tutup dengan plastik hitam. Kita letakkan di tempat yang teduh atau di dalam ruangan juga nggak apa-apa. Kita tunggu sampai 4 hari, nanti kita buka lagi. Tomat yang kemarin sudah kita semai, setelah beberapa hari hasilnya seperti ini. Cukup banyak, kemarin ada sisa biji yang kita tebar di sini. Bisa kita lihat di mana tempat yang lebih sedikit, batang pohonnya lebih kokoh dibandingkan yang rame-rame seperti ini. Sekarang kita mau pisah-pisahkan satu persatu supaya pertumbuhannya jauh lebih bagus. Yang kita siapkan tanah, gunting, sendok, dan plastik. Kalau kita mau beli plastik ini, kita bisa bilang plastik ukuran 1 ons. Plastik ini kita gunting ujungnya saja 2, seperti ini. Tidak perlu terlalu besar ya, cukup seperti ini aja gunting. Baru kita isi dengan tanah. Sama seperti tanah yang lain ya, ini tanah pekarangan dicampur dengan pupuk kandang dan sekam padi. Semua plastik itu kita isi nanti seperti ini kurang lebih tanahnya. Ini ada yang sudah saya isi sebelumnya. Setelah diisi, disiram terlebih dahulu supaya dia lembab. Tomat yang mau kita pindahkan juga disiram terlebih dahulu ya. Disiramnya cukup banyak supaya waktu diangkat akarnya kita usahakan seminimal mungkin putus. Kalau disiram sampai tanahnya lembab, lebih gampang mencabut akarnya dari tanah. Bener-bener disiram sampai cukup basah. Kapan waktunya persemaian tomat mau dipindahkan ke plastik seperti ini? Kalau dia sudah tumbuh 4 daun sejati. Seperti ini sudah tumbuh 4 daun sejati, jadi nggak perlu sampai sepanjang ini ya, tapi saya nunggu supaya teman-temannya rata panjangnya. Jadi 4 daun sejati sudah bisa dipindah ke tempat plastik satu persatu seperti ini. Setelah ini kita rasa cukup lembab, kita ambil sendok untuk menarik tanahnya ya, jangan dipaksa supaya tidak putus. Seperti ini kita pindahkan, jadi akarnya ikut aja semua.
berikut tanah-tanahnya juga. Usahakan seminimal mungkin akarnya putus, supaya tanaman ini tidak stres ketika dipindahkan. Fungsinya dipindahkan ke tempat seperti ini sebelum ditanam ke pot yang sebenarnya atau polybag yang sebenarnya supaya merangsang pertumbuhan akar. Nanti setelah dia lebih tinggi, ini kelihatan akarnya cabut semua ya, keikut semua. Nanti kalau dia sudah tumbuh kurang lebih 6 atau 8 daun sejati, sudah bisa kita pindahkan ke polybag yang sebenarnya, atau bisa juga ke polybag kecil terlebih dahulu, nanti dipindahkan lagi ke polybag besar. Jadi proses perpindahan yang berkali-kali itu merangsang pertumbuhan akar. Waktu kita memindahkan ke tempat kecil seperti ini, bisa juga tidak harus kita pindahkan semua. Jadi bisa kita pilih tanaman yang kita rasa sehat, baru kita pindahkan. Jadi seperti di seleksi juga. Begitu juga nanti ketika dipindahkan ke polybag, kita lihat nanti perkembangannya. Yang kita rasa sehat, kita pindahkan ke polybag. Tapi kalau saya, semua saya pindahkan. Bukan hanya untuk tanaman tomat ya, ke semua tanaman yang saya semai juga seperti itu. Cabai juga saya pindahkan. Nanti kita pindahkan semua. Kira-kira dia nanti seperti ini. Saya penuhkan, baru disiram lagi. Kita letakkan ke tempat yang terkena sinar matahari, tapi dia tidak terkena air hujan. Jadi kalau misalnya kalian punya tempat yang ada penutup di atasnya, kita letakkan di situ. Jadi dia harus dapat sinar matahari, tapi tidak terkena air hujan langsung. Jadi nanti kita lihat tanaman-tanaman yang sudah saya pindahkan seperti ini akan saya teruskan lagi. Kalian juga jangan lupa mulai menanam dengan peralatan yang dapat dengan mudah kita peroleh di rumah.